Senang pada malam hari ini saya bisa judulnya Unholy. Listen, I have a story for you. Something the Examiner will love. A girl performing miracles after a visitation from the Virgin Mary. Give me the exclusive. What do you say we do a couple real easy questions? How many are gonna watch? Mary wants to reach as many people as possible. Maybe millions. There are people out there that don't believe in your miracles. How would you respond to those folks? Seeing is believing. I have investigated half a dozen miracles. Prove them all false. She's here. You think there could be other forces at play here? When God builds a church, the devil builds a chapel next door. Don't doubt her. Doubt weakens faith. Hail Mary, full of grace, pray for us sinners, now and at the hour of our death. This is not the work of the Virgin Mary. It's the work of the unholy. Offer your soul to Mary. Holy Mary, Mother of God, the Lord is with you. Judulnya Unholy bercerita tentang seorang gadis ketika dia berdoa, dia seolah-olah melihat penampakan Bunda Maria, tetapi ternyata yang dia lihat itu bukan Maria yang sebenarnya, tetapi kekuatan jahat yang menyamar sebagai Bunda Maria, dan juga seolah-olah dia bisa menolong banyak orang, sehingga banyak orang yang tersesat melalui penampakan-penampakan dan juga mukjizat-mukjizat itu. Dan paman dari gadis itu seorang pastor paroki, dia mengatakan bahwa di mana ada Tuhan, di situ ada roh jahat yang akan mengikutinya. Nah, itu saja pengantar. Malam ini kita punya tema yang mau saya bagikan, itu adalah ini, setan dan tipu muslihatnya. Apakah bisa dilihat? Bisa, Mo? Oke. Bisa. Setan dan tipu muslihatnya. Mengapa kita mengambil tema ini? Menarik sebenarnya tema ini, walaupun sebenarnya tema ini nampaknya sudah sering dibahas oleh banyak orang mungkin, tetapi nampaknya masih bisa kita gali mengenai setan. Dan setan ini memang sampai sekarang itu masih ada di tengah-tengah kita. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dia mengatakan demikian. Seseorang tidak boleh berbicara dengan setan. Jika Anda mulai berbicara dengan setan, Anda akan tersesat, sebab setan itu lebih cerdas dari kita. Coba perhatikan kata setan, ada huruf S besar di situ ya. Nanti saya akan menerangkan apa itu setan dengan S besar itu. Saya menampilkan kembali flyer yang dibuat oleh kelompok ini, KTM ini. Itu ada saya di sana, terus menarik itu ada tangan-tangan yang mau menjamah saya itu. Ya, seolah-olah itu mau mengatakan bahwa kita semua, entah itu siapa, kita itu bisa menjadi mangsa dari setan. Bahwa setan itu ada di sekitar kita yang mau menerkam kita, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum menerkam atau mencari mangsanya. Nah, kita itu adalah mangsa-mangsa setan itu. Maka kita harus awas, kita harus waspada dengan si pemangsa itu. Kita lihat bahwa di zaman yang serba canggih, semuanya serba modern, maka saya bertanya tadi di awal itu, dan saya katakan, apakah masih relevan berbicara tentang setan atau iblis itu ya. Paus Fransiskus mengatakan bahwa sampai saat ini kita masih relevan berbicara tentang setan atau iblis.
Paus Fransiskus memperingatkan bahwa setan adalah kekuatan jahat yang lebih cerdas daripada manusia. Paus juga mendesak setiap orang untuk tidak bicara dengan setan karena bisa menyesatkan. Nah, tetapi kan kita sering-sering dalam kehidupan kita bicara tentang setan. Apalagi kalau sedang emosi, marah, kadang kita ngomong setan lu. Nah, itu. Kita lihat asal-usul kata setan, etimologi. Setan atau syaitan itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu hasatan. Artinya itu sang penentang. Bahasa Arabnya itu syaiton. Artinya itu sesat atau jauh. Keduanya berasal dari akar kata semit, setan itu. Artinya adalah perwujudan dari antagonis yang bersumber dari agama-agama samawi, ya, yang biasanya merujuk pada Lucifer. Nanti kita akan melihat sampai ke sana, Lucifer di dalam kepercayaan Yahudi atau Kristen. Nah, di dalam bahasa Indonesia istilah Satan itu berbeda maknanya dengan setan. Lihat kata di sini huruf kecil, ya. Satan atau setan huruf besar itu sebenarnya lebih condong kepada sang iblis, diabolos. Sedangkan setan, ya, di kamus kita, dan ini kata-kata ini biasanya hidup di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, dengan huruf kecil itu lebih mengarah atau condong kepada roh-roh jahat atau demon. Misalnya dalam bentuk dewa matahari, dewa bulan, Beelzebul atau Molok, atau jin. Nah, jin ini sebenarnya istilah di Timur Tengah dan itu juga masuk ke Indonesia. Maka kita bisa mendengar misalnya ada jin ini, jin itu, dan sebagainya. Ada jin baik, ada jin jahat. Nah, perubahan makna itu terjadi karena setan tidak diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani, melainkan melalui bahasa Arab sehingga terjadi penggeseran makna. Semoga bisa jelas penjelasan singkat ini. Asal-usul setan atau Satan, iblis itu. Menurut doktrin gereja, pada mulanya itu setan huruf besar itu adalah malaikat Tuhan. Ya, setan itu adalah malaikat Tuhan, malaikat yang diciptakan oleh Allah juga. Dan ini nanti merujuk kepada yang namanya Lucifer. Kita mulai dari sini kita lihat kata Lucifer. Lucifer dalam kitab Nabi Yesaya bab 14 ayat 12 itu sebenarnya menerjemahkan Helel yang berarti bintang fajar. Kalau sahabat-sahabat terkasih membaca nanti silakan lihat Yesaya bab 14 ayat 12 itu dikatakan bahwa bintang fajar yang jatuh itu merujuk pada yang namanya Lucifer. Lucifer diciptakan dengan keindahan yang sempurna sehingga ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling cantik. Ia dipenuhi hikmat sehingga ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terpandai. Dari seluruh malaikat yang ada di surga, Luciferlah yang paling pintar, cantik, dan berkuasa. Yeskiel, bab 28 ayat 12 mencatat demikian. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Surat Paus Leo Agung Guam Laudabiliter, hidup pada tahun 447, menyebutkan bahwa Allah tidak mungkin menciptakan yang jahat, namun ada ciptaan yang memilih menyangkal Allah, maka kemudian tidak memilih hidup dalam kebenaran, melainkan memilih keadaan dalam keterhukuman akibat menolak Allah. Kita lanjut. Setan atau iblis dalam kitab suci ini ada yang hilang sebentar ya. Oke. Nah, kita lihat setan atau iblis itu dalam kitab suci. Sorry, ini terbalik. Nah, sebenarnya ini bentuk Lucifer. Ya, ini hanya gambaran bagaimana Lucifer yang tadi dikatakan cantik, pandai, menarik. Apakah Anda bisa melihat bahwa gambar ini menarik?
Menarik ya? Betul kan, menarik ya? Oke, kita lihat. Gambar ini sangat menarik. Oke, kita lihat setan atau iblis dalam kitab suci. Kitab suci banyak berkisah atau menceritakan tentang kehadiran iblis atau setan atau roh jahat. Bahkan sejak awal kitab suci sudah menunjukkan hal itu, di mana dalam kisah kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Lihat Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24. Di situ bagaimana Hawa dibujuk oleh ular, ya, iblis atau setan tadi dalam bentuk ular. Karena terkena bujuk rayu dari setan itu atau iblis itu, maka mereka atau manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kita juga bisa membaca kisah Yesus yang digoda oleh iblis di padang gurun. Ya, itu ada rujukannya dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Bahkan dalam Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus pun pernah dituduh mengusir setan dengan kuasa penghulu setan atau Beelzebul. Ya, setan dengan setan. Saat mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengajari kita untuk memohon agar tidak dibiarkan jatuh ke dalam godaan setan. Di situ dikatakan bahwa dari segala yang jahat itu, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadi ada begitu banyak kisah-kisah dalam kitab suci tentang setan itu. Kita lihat, apa sih tujuan setan atau karya iblis itu? Tujuan setan, ya, atau karya iblis itu adalah mau menghancurkan karya indah Allah. Yaitu siapa? Kita, manusia. Sebenarnya setan atau iblis itu ingin mengalahkan Allah. Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan mereka. Tetapi karena kesombongan dari iblis atau setan ini, mereka ingin melebihi Allah. Dan karena tidak bisa mengalahkan Allah, maka dia ingin mengalahkan Allah itu dengan cara menghancurkan ciptaan Allah yang paling baik, ciptaan Allah yang paling sempurna, yaitu kita manusia. Nah, itu tujuan dari setan. Nah, kita tahu bahwa manusia dan setan atau iblis itu tidak pernah akur. Tetapi mungkin ada orang yang akur dengan setan atau iblis. Tetapi dalam sepanjang sejarah umat manusia, ya, kita itu berperang dengan setan. Itu yang harus kita sadari. Kita tidak pernah lepas dari si setan ini. Nah, perseteruan iblis dengan manusia atau setan dengan manusia itu sebenarnya adalah perseteruan yang tidak pernah mengenal akhir. Mungkin dunia kita kiamat, maka tidak ada lagi perseteruan antara manusia dengan setan atau iblis itu. Ya. Nah, perjuangan antara manusia atau setan atau perlawanan manusia melawan setan sesungguhnya itu adalah perjuangan antara Allah melawan ular, ya, di dalam Kejadian bab 3 tadi, kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa itu, atau juga antara Yesus dengan iblis. Kita tahu bahwa dalam Injil bagaimana Yesus juga banyak melakukan mukjizat atau membuat mukjizat. Salah satunya adalah mengusir setan. Oke, kita lihat setan di zaman sekarang. Pada zaman sebelumnya, zaman-zaman kita sebelumnya, setan itu mencoba menghancurkan kita manusia atau ingin mengalahkan Allah. Itu caranya dengan cara kekerasan, misalnya pembunuhan, kriminalitas, peperangan, atau ketidakadilan. Tetapi bagaimana dengan zaman sekarang? Paus Fransiskus mengatakan demikian. Kalau setan tidak bisa menghancurkan manusia dengan kejahatan, peperangan, atau ketidakadilan, maka dia akan melakukannya dengan cara yang halus. Secara bertahap membawa orang masuk dalam semangat dunia, membuat mereka merasa tidak ada yang salah. Jadi setan zaman sekarang itu canggih. Setan zaman sekarang itu pintar. Setan itu ternyata belajar
belajar seperti kita manusia, dan dia juga belajar bagaimana bisa berkembang, berevolusi sesuai dengan perkembangan umat manusia. Ya. Zaman dahulu mungkin berbeda gaya hidup kita dengan zaman sekarang. Ya, zaman dahulu itu mungkin pendidikan ataupun juga etika itu mungkin ya itu tidak seperti sekarang. Maka yang digunakan itu adalah hal-hal yang secara fisik, misalnya membunuh dan sebagainya. Tetapi sekarang justru berbeda. Kita lihat selanjutnya. Setan zaman sekarang itu lebih sopan dari setan zaman kuno. Sekarang kan kita sudah sangat kurang melihat penampakan-penampakan horor. Sangat jarang. Karena di mana-mana sekarang kan itu sudah terang. Ya. Di rumah kita itu ada lampu, semua sudah terang. Jadi tidak lagi dengan cara-cara yang horor penampakan setan itu. Tidak lagi dengan trik-trik yang kasar. Ya. Tetapi justru zaman sekarang itu, setan itu lebih sopan, lebih halus. Bagaimana mereka menggoda manusia atau mengajak manusia untuk mengikutinya, supaya menjauhkan kita dari Allah. Maka trik setan menggoda manusia itu adalah dengan cara, kalau kita punya pemikiran klasik itu ketika Yesus digodai waktu Yesus berpuasa 40 hari, maka pemikiran kita yang klasik itu adalah setan itu menggoda kita dalam bentuk martabat, dalam bentuk kekuasaan, ya, ataupun juga dalam bentuk makanan. Nah, menarik dalam bentuk makanan. Kalau kita perhatikan di media sosial atau gaya hidup sekarang, ya, kita kenal yang namanya kulineran. Kita bisa pergi kemana-mana hanya untuk mencoba makanan. Ya, kuliner. Menarik ini. Ketika Yesus berpuasa, ya, setan atau iblis itu mencoba Yesus dengan mengatakan, jika engkau anak manusia, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, supaya engkau bisa makan dan tidak kelaparan. Nah, saya hanya berpikir apakah gaya kulineran itu adalah salah satu cara setan untuk menggoda kita, untuk menangkap kita. Mengapa? Kalau kita, mudah-mudahan Anda tidak, kalau kita itu kemana-mana, bisa mencari sesuatu kemana-mana hanya untuk mencicipi sesuatu, untuk makan itu, mungkin saja kita bisa lupa dengan orang lain. Mungkin saja kita bisa lupa dengan kebutuhan mereka yang membutuhkan. Kenapa? Aku mau makan di sana. Ya, kadang kita mungkin juga lupa bahwa waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke tempat tujuan itu lebih panjang, ya. Sehingga kita akhirnya lupa, misalnya dengan doa, lupa juga misalnya dengan sesuatu yang lebih penting hanya daripada makanan itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh, tetapi saya hanya berpikir apakah ini juga salah satu bentuk dari si setan atau iblis ini yang ingin menggoda kita supaya kita jatuh di dalam cengkraman tangannya. Ya. Terus di situ saya menulis bahwa trik setan kepada manusia zaman sekarang itu misalnya dengan membisikkan sesuatu dalam hati kita atau kepala kita akan sesuatu yang kelihatannya baik, ya, kelihatannya baik, tetapi sebenarnya tidak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Terus, setan juga menawarkan kenyamanan yang berlebihan. Kita ingin punya tempat yang nyaman, jelas. Kita pengen punya kehidupan yang nyaman, jelas. Tetapi kemungkinan, misalnya ya, saya hanya mengatakan ini misalnya
ah, rumah Anda kebanjiran, mungkin ya, rumah Anda kebanjiran. Terus di sana, atau Anda ingin merasa nyaman kalau punya rumah yang halamannya lebih luas, ya, lebih luas. Sehingga Anda mungkin membeli rumah, membeli tanah di sekitarnya, supaya tidak banjir, Anda timbun. Tempatnya lebih tinggi. Tetapi kadang kita lupa bahwa ada tetangga kita di sekitar kita. Mungkin karena ingin merasa nyaman itu mengakibatkan, karena timbunan yang kita buat lebih tinggi, mengakibatkan mereka akhirnya terendam kebanjiran. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Atau mungkin kenyamanan kita tidak mau diganggu oleh orang. Ketika kita berada dalam rumah, ada orang ingin minta bantuan sesuatu dari kita, tapi karena kita ingin merasa tidak mau diganggu, nyaman, sehingga kita tidak mengiyakan ataupun tidak merespon minta bantuan dari teman kita atau tetangga kita. Mungkin, ya. Seperti Yesus memberi perumpamaan, jika tetanggamu itu pada tengah malam mengetuk rumah, dan engkau tidur, engkau mengatakan, besok pagi saja engkau datang. Nah, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya bahwa si setan itu mungkin juga menawarkan sesuatu sensasi yang menggiurkan. Ya. Kita kan suka mencari sensasi kadang. Nah, zaman sekarang media sosial itu sangat mudah diakses ya. Kadang karena ingin sensasi, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan konyol. Contohnya misalnya ada orang ingin supaya terkenal, maka dia berpose yang mungkin bagi sebagian orang tidak apa-apa, tetapi bagi sebagian orang itu justru mempunyai efek yang negatif bagi mereka. Ya, ini kadang kita kembali mengatakan, oh, itu karena otaknya saja. Iya, itu otak manusia. Tetapi yang membuat orang lain akhirnya berpikiran ke arah sana, itu juga karena kita, kan? Kita atau orang itu yang melakukan sesuatu yang membuat otak orang lain itu juga akhirnya bereaksi. Hanya karena ingin mencari sensasi yang menggiurkan. Dan di Indonesia itu ada yang bodoh juga. Saya ya kurang bijaksana juga anak-anak sekarang itu, supaya bisa membuat konten yang menarik, mendapat viewer yang banyak, mereka mencegat misalnya truk yang belum lama ini akhirnya ada satu anak yang meninggal. Nah, itu sensasi. Selanjutnya, setan juga bisa menawarkan sesuatu yang membuat kita nikmat. Ya. Sekali lagi, ini media sosial. Kita semua punya HP. Kadang HP ini bisa bermanfaat positif, tetapi kadang juga bisa bermanfaat, tidak bermanfaat, tetapi juga bisa mempunyai dampak negatif. Ya. Anda dengan HP bisa berdoa dengan HP, tetapi dengan HP juga kita bisa menikmati konten-konten yang seharusnya tidak kita lihat. Ya. Kadang kita merasa, oh saya sudah dewasa, saya punya keluarga, maka ini sesuatu yang normal saja. Ya. Dan ini bisa memberi semacam pengetahuan yang baik untuk saya, hubungan kami sebagai suami istri. Ya. Kembali yang ke atas, di sini kita lihat bahwa setan membisikkan sesuatu ke dalam hati atau kepala kita yang akan ya seolah-olah itu sesuatu itu baik. Nah, itu yang di sini. Ya. Dan itu dampaknya di bawah itu, ada kaitannya dengan di bawah. Iblis atau setan itu menggoda dengan banyak suara yang mencoba meredam hati nurani kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa misalnya, kita mengatakan kepada diri sendiri, tidak apa-apa, Tuhan kita itu baik kok. Allah itu baik, Allah Maha Pengasih. Kita datang saja minta pengampunan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Datang ke Romo, nanti Romo akan kasih absolusi. Itu akhirnya hati nurani kita mati. Karena dianggap itu baik kok, biasa-biasa saja.
Nah ini, kita lanjutkan yang ke bawah. Atau mengajarkan bahwa segala sesuatu nampak baik, kalau berdosa ya tinggal mengaku dosa. Simple gitu ya. Tetapi justru di situ sebenarnya si setan atau iblis itu ya mencoba untuk menggoda kita, mencoba untuk menarik kita supaya kita menjadi mangsanya. Dan akhirnya kita merasa enak. Kita merasa tidak kekurangan apa-apa. Waspada. Nah, ini hampir yang terakhir ini ya. Hendaklah kita waspada terhadap setan yang sopan, tetapi mematikan. Ini sebenarnya kata-kata dari Paus Fransiskus juga. Paus kita sebenarnya banyak mengingatkan kita tentang kuasa-kuasa setan. Ya. Paus seringkali berbicara tentang kuasa-kuasa setan ini. Dan Paus juga mengingatkan kita bahwa si setan ini itu sekarang itu lebih sopan, lebih menarik hati. Ya. Kita lihat tadi gambar Lucifer itu ya. Gambar Lucifer itu kan sangat menarik hati kita. Menarik mata kita untuk menatapnya. Dan kita bisa saja mengikuti Lucifer itu. Dan itulah si setan yang menampilkan wajah yang nampaknya tenang, menampilkan wajah yang berwibawa, ya. Tetapi justru dia ingin menangkap kita, dan kita akhirnya masuk di dalam lingkaran dia yang membuat kita hanya tidak bisa keluar dari cengkramannya. Nah, yang di sini yang mau dikatakan bahwa kita bagaimana menghadapi si setan, cara kita menghadapi setan. Di sini saya menulis bahwa cara kita menghadapi setan, dan ini juga ajaran dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mengatakan jangan memberi peluang kepada iblis atau si setan itu. Ya. Dalam keseharian seringkali kita mungkin berdialog dengan iblis atau setan itu. Kita bahkan memberi peluang dalam diri kita untuk bernegosiasi dengan tawaran-tawaran menarik yang disodorkan si iblis. Dalam godaan itu seringkali kita mengatakan, ya, tapi aku bisa melakukan ini, misalnya. Ya, misalnya, kalau saya jatuh dalam dosa, aku bisa memperbaiki diriku, aku bisa mengaku dosa, kemudian ini, kemudian itu, bisa juga setelah mengaku dosa itu, nanti aku bisa membuat penitensi, membayar dosa-dosaku. Padahal Romo itu, kalau Anda pengakuan dosa, penitensinya sangat mudah kan. Romo hanya kasih misalnya, doalah 1 kali Bapa kami, doa 1 kali atau 3 kali Salam Maria. Kalau Romonya itu, kasih penitensi misalnya, doa Rosario 10 kali, pasti umatnya gila tuh Romo. Masa dikasih penitensi doa Rosario 10 kali, doer menurut saya. Itu kan. Jadi kita bilang, enggak apa-apa kok, penitensinya mudah. Coba kalau misalnya Anda membunuh, ya, Anda membunuh, terus Romonya kasih penitensi. Sebaiknya Anda datang ke polisi mengaku bahwa Anda yang membunuh. Itu bisa. Tapi kalau Romo mengatakan seperti itu, ada orang yang mengatakan, itu Romo gila, buat aku supaya masuk dalam penjara. Itu ya. Jadi jangan memberi peluang kepada iblis, jangan berdialog kepada iblis. Terus kita lihat, Yesus itu punya sikap yang tegas terhadap setan. Ketika setan atau iblis itu datang kepada Yesus, maka Yesus mengusir. Yesus menolak keras godaan setan ya. Itu ketika Yesus digoda. Waktu Yesus digoda oleh setan, waktu Yesus itu berpuasa 40 hari. Jadi, kalau ada bisikan-bisikan sesuatu yang bertentangan dengan iman kita, keyakinan iman kita, maka kita harus bersikap tegas seperti Yesus. No, tidak, puyau. Itu yang paling penting. Jangan sekali-kali buat tawaran dengan si setan itu. Begitu Anda buat tawaran, dia menawarkan sesuatu, disitulah terjadi yang namanya Anda masuk di dalam cengkraman setan. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menghindari si setan atau
mengalahkan setan? Tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Berdoa. Anda sudah tahu bagaimana Anda berdoa, dan dekatkan diri Anda dengan doa. Terus, nah ini yang harus kita perhatikan. Lectio Divina, atau membaca kitab suci dan merenungkannya. Bulan September ini adalah bulan kitab suci. Saya tidak tahu apakah Anda di wilayah-wilayah atau di lingkungan, mungkin di tempat lain, keuskupan lain, apakah Anda punya pertemuan membahas kitab suci? Saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan saya yakin ada. Kalau belum ada, coba diadakan itu. Lectio Divina, kita membaca kitab suci, kita renungkan kitab suci. Itu yang paling penting. Setiap hari kita baca kitab suci, kita renungkan, kita mendapatkan sesuatu, dan kita dikuatkan, kita diteguhkan. Ya. Terus yang selanjutnya adalah, nah, hendaklah kita bergaul di dalam suatu komunitas yang baik. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi, kalau kita bergaul juga, hendaklah kita bergaul di dalam kelompok yang baik. Misalnya ini KTM, ini sangat baik. Setiap Rabu malam ada pertemuan. Mungkin setiap Senin juga ada pertemuan. Mungkin Anda punya kelompok-kelompok yang lain, PDKK, misalnya Legio Maria, atau yang lain-lain. Pergunakanlah komunitas ini, dan Anda berbaur di dalam komunitas ini. Sehingga kita pun di dalam komunitas ini akhirnya diingatkan, dan kita tidak terpengaruh dengan gaya hidup. Ya, mungkin kita terpengaruh dengan gaya hidup, tapi kita tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang justru akhirnya menjauhkan kita dari Allah. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ini yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Ada begitu banyak kekurangan, mungkin bisa dilengkapi nanti, tapi kita nanti bisa saling memberi, melengkapi, atau mungkin ada yang mau sharing juga ya, tentang pengalaman bagaimana bergumul dengan si iblis atau si setan ini. Ini saja dari saya, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Romo. Wah, sungguh pengajaran yang luar biasa. Saya jadi baru tahu kalau Lucifer itu ternyata perempuan, Romo. Saya kira selama ini Lucifer itu laki-laki. Oh, saya dari tidak namanya. mengatakan, oh itu tidak perempuan atau laki-laki, tetapi itu hanya semacam gitu. Gambaran ya. Hanya gambaran doang. Ya, gambaran kan sesuatu yang cantik, menarik itu ya. Oh iya. Oh gitu. Tapi cantik dan menarik itu hanya gambaran. Di sini Gambaran. saya mengatakan tadi di sini. Sorry. Nah, di sini. Perhatikan ini. Ya, dari seluruh malaikat yang ada di surga, Luciferlah yang paling pintar, cantik, dan berkuasa. Lihat. Yezkiel bab 28 ayat 12 itu mencatat demikian. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha agung. Ini hanya gambaran. Ya. Bagaimana Lucifer itu sangat cantik. Iya, karena cantik itu berhubungan dengan perempuan ya, Romo. Kalau laki-laki cantik kan gemulai nanti laki-lakinya. Gemulai gitu ya. Betul. Baiklah, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mic-nya dibuka, videonya juga dibuka, biar kita bisa lihat wajahnya. Romo, mau nanya Romo. Silakan. Tadi Romo mau kasih tahu antara Lucifer dengan setan itu apa bedanya, Romo? Lucifer dengan setan, saya katakan tadi kan huruf S setannya itu, Satan. Hanya nama lain. Ya. Hanya nama lain itu. Tapi mereka itu tetap sama. nama, begitu, Romo? Iya, betul. Lucifer itu kan salah satunya itu. Pimpinan tertingginya itu. Ya, Lucifer itu adalah pimpinan yang sangat tinggi itu di antara setan-setan itu.
Belajar Gitu, dulu Pak. Romo. Ya, kita semua boleh sharing. Kalau seandainya penjelasan saya mungkin tidak tepat, kita bisa sharing bersama-sama ya, karena kita belajar bersama ini. Nah, fungsinya kita punya Zoom ini, kita belajar bersama nih, menarik ini. Iya, betul Romo. Malam, mau Ya. nanya, saya Anita. Kalau kita sudah terjatuh dalam godaan iblis, bagaimana caranya? Selain kita berdoa, kita gimana? Baik, terima kasih Anita. Saya membuka juga ini kepada forum supaya kita bisa berbagi. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bisa menjawab atau memberikan jawaban, monggo silakan. Kita belajar bersama. Ya, silakan. Mungkin ada yang punya pengalaman malah. Pengalaman lepas dari jeratan setan itu. Ada yang mau sharing? Silakan. Ada? Malu-malu kayaknya mau. Oke. Saya akan mencoba menjelaskan bahwa seperti yang saya katakan tadi, atau kita ingat kisah tentang Yesus ketika mengatakan perumpamaan, mengajarkan tentang ada seorang yang rumahnya itu kosong, ada setannya, terus diusir setannya. Ingat ya? Terus setelah itu setannya diusir, setannya itu kan pergi gitu ya. Setannya itu sudah pergi, setelah itu rumah itu dibersihkan, tetapi tidak ditinggali gitu. Ingat ya, tidak ditinggali. Ketika setan itu kembali ke sana, lihat, tempatnya ini sudah bersih nih, sudah rapi gini ya. Akhirnya dia mengajak berapa setan lagi? Lebih banyak. Banyak setan, 7 setan mungkin itu ya. Datang ke sana dan mereka tinggal di sana. Akhirnya rumah itu atau keadaan orang itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah, pertanyaan Anita tadi, kalau kita mau bebas dari setan, kita itu pernah jatuh ke dalam godaan setan dan kita pernah mungkin dibebaskan, tetapi kemungkinan kita bisa jatuh lagi, persis sama seperti perumpamaan yang dibuat oleh Yesus itu. Ketika kita sudah dibebaskan dari cengkraman atau dari godaan setan, kita tetap harus waspada. Ya, kita tetap harus mengisi hidup kita, diri kita, hati kita itu dengan apa? Dengan kuasa Allah. Kita jangan lupa akan kuasa Allah itu. Jangan kita lupakan. Kita seolah-olah ternina bobo ketika kita sudah dilepaskan dari godaan setan itu. Seolah-olah, aku ini bebas. Tidak. Justru ketika setan itu melihat kita itu sudah bersih, tetapi hati kita kosong, disitulah dia masuk lagi. Bahkan lebih parah itu. Itu yang harus kita ingat. Maka saya mengatakan bahwa setan itu, Paulus mengatakan seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari mangsa. Setiap saat ya, setan itu melotot mengamat-amati kita supaya saat kita itu lengah, maka dia masuk di situ. Itu yang teman-teman atau saudara-saudari, sahabat-sahabat ingat. Ya. Dan sebenarnya kita juga tidak pernah lepas dari si setan itu. Termasuk Paus. Paus Fransiskus itu mengingatkan kita bahwa tidak hanya orang biasa, tetapi para imam, uskup, bahkan Paus itu diamat-amati oleh setan. Nah, Paus itu pernah mengatakan bahwa ketika ada banyak kasus pelecehan seksual ya, pelecehan seksual kita tahu ya yang dilakukan oleh beberapa oknum pimpinan gereja, Paus itu mengatakan dengan keras bahwa mereka itu semua sudah
sudah dikuasai oleh setan. Dan setan itu sudah berkuasa di dalam diri mereka. Ini saja Anita yang bisa saya katakan. Kalau seandainya bisa menjawab apa yang Anita tanyakan, puji Tuhan. Kalau seandainya belum, mari kita gali bersama-sama. Halo Romo, mau tanya. Oke, Yohanes dari Malaysia. Ya Romo, mau tanya, apakah perbedaan si iblis dengan jiwa-jiwa kudus di api pencucian? Karena kadang-kadang ada juga muncul di dalam mimpi, dan juga kadang-kadang ada datang ke tempat rumah yang kosong, membuka pintu, begitu. Apakah bezaannya? Baik Yohanes, Jones orang Indonesia atau orang Malaysia? Jones KTM Johor. Oh, KTM Johor. Oke, Yohanes, Jones. Ya, pertanyaan yang menarik itu sebenarnya. Kita tahu bahwa jiwa-jiwa di dalam api penyucian itu adalah jiwa-jiwa kita manusia, ya. Jiwa-jiwa kita manusia yang sudah meninggal, yang mungkin di dalam hidupnya itu kurang sempurna, sehingga masuk di dalam api pencucian. Dan pada waktunya biasanya mereka akan masuk ke dalam surga melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam keseharian kita. Bisa jadi iblis atau si setan itu menggoda kita, menampakkan dirinya dengan menggunakan gambar-gambar dari kerabat kita yang sudah meninggal, yang seolah-olah itu nampak baik ya sebenarnya, mau memberikan petunjuk misalnya. Kadang kan kita seolah-olah diberi petunjuk itu, melalui mimpi. Wah, itu papa saya datang itu, ya. Papa saya datang, saya disuruh ke sana itu. Di sana itu bangun Gua Maria. Wah. Bisa jadi seperti itu. Maka dalam hal seperti ini kita harus bijak dan kita harus berdoa. Kita bawa dalam doa, apakah itu sungguh betul petunjuk dari Allah atau bahkan petunjuk dari si setan itu. Dalam film Unholy itu, ya, si iblis itu sebenarnya dia itu mati. Ada seorang yang pemuja iblis, dan dia itu mati digantung di sebuah pohon. Nah, dia akhirnya menampakkan dirinya itu di bawah pohon itu seolah-olah seperti Bunda Maria melalui bisikan-bisikan yang didengar oleh si wanita tadi. Tetapi justru itu iblis. Nah, menariknya itu akhirnya si iblis ini akhirnya mengatakan, oh kamu harus buat misa, harus membawa umat ke sini, menyembah, mendengar suaraku, menyembah Tuhan melalui diriku, bla 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 bla. Jadi sekali lagi bahwa iblis bisa saja menggunakan sarana-sarana seperti itu yang seolah-olah adalah kerabat kita. Tetapi bisa jadi kerabat kita yang di api pencucian itu sebenarnya memohon pertolongan kita. Ketika mungkin menampakkan diri melalui mimpi atau melalui tanda-tanda tertentu, maka dalam hal ini yang paling penting adalah kita mendoakan mereka. Ketika kita merasa, oh saya melihat misalnya papa saya, mama saya yang sudah meninggal, atau ada orang-orang tertentu punya perasaan yang kuat, sixth sense misalnya ya, atau penciuman yang kuat. Kita tahu bahwa misalnya ada orang yang punya penciuman yang kuat itu dia tahu ini bau badan papa saya, mama saya, atau adik saya, atau kakak saya. Maka pada saat itu yang paling penting adalah kita berdoa bagi jiwa-jiwa mereka. Semoga Yohanes bisa menjawab pertanyaan Yohanes. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Ya, selamat malam Yohanes. Romo, bisa saya tambahin sedikit, Romo? Boleh Pak Budi. Begini, Romo, apa yang Romo ceritakan itu, saya pernah
melihat suatu pengajaran, dia mengatakan demikian. Umpamanya mereka yang bunuh diri, umpamanya, itu bukan dia yang datang. Jadi dia katakan begini, sejak lahir itu, kita itu sudah dijagai oleh malaikat. Nah, yang satu lagi, kita juga diintip, seperti Romo tadi diamat-amati oleh si iblis tadi. Gitu. Jadi dia tahu perkembangan hidup kita, mulai dari kita lahir sampai kita menjadi seorang kakek atau buyut, mereka tahu. Nah, menirukan segala gerak kita. Itu yang diceritakan. Hingga apa yang dikatakan oleh saudara kita Jones dari Johor, ya kan? Yang Romo jelaskan tadi, jadi menyerupai sosok mungkin dari keluarga kita atau dari teman kita begitu. Itu yang saya dapat pengajaran dari mereka memberitahukan. Jadi kita tidak boleh mempercayai demikian karena sosok iblis itu sudah menunggui kita sejak dari kita lahir sampai kita menjadi kakek buyut mungkin saat kita mati. Kemudian kalau umpamanya orang itu sendiri bunuh atau tabrakan, mereka mati. Jadi yang biasanya di situ ada penampakan, ada yang nangis suaranya orang itu, jangan dipercaya katanya. Itu adalah iblis itu yang menyaru itu tadi. Sedangkan roh kita katanya dibawa malaikat atau dibawa Tuhan di tempat penantian. Nah, mohon koreksi dari Romo. Demikian Romo. Ya. Saya tidak akan mengoreksi. Memang bisa terjadi seperti itu, Pak, yang saya katakan tadi. Halo, Pak Rudi, Romo, Bapak. ya? Ya. Bisa tanya, Mo? Ya. Siapa Halo. ini? Siapa ini? Ya. Ya, Pak Joko, ya silakan. Pak Joko, Romo. Ya, silakan. Gini, Romo. Saya ini masih ada dibelenggu oleh setan satu ini, Mo. Yaitu HP itu nggak bisa lepas itu. Itu begitu membelenggu kita, membelenggu saya. Saya kehilangan HP aja bingung, tapi kalau tidak berdoa itu santai-santai saja gitu loh, Mo. Itu melepaskan itu di mana, Mo, bisanya? Apalagi HP itu sebagai sarana untuk bisnis itu sudah, kalau kehilangan itu sudah bingung. Rasanya dunia itu sudah mau kiamat gitu, Mo. Gimana, Mo, melepaskan HP ini, pengaruh HP ini, Mo, setan satu ini, Mo. Terima kasih, Romo. Yo, Pak Joko, silakan. Ada yang mau berbagi? Ya, tidak harus saya ini. Ini pertanyaan menarik yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada sahabat-sahabat yang punya pengalaman bagaimana kita bijak menggunakan HP. Silakan. Ya, kalau Romo, saya tambahin dikit untuk Joko, Romo ya. Sama dengan begini, Romo. Mama saya ingin mencapai, saya menjadi seorang sarjana, saya mati-matian belajar. Ini sedikit saja saya tambahin. Itu hampir sama mungkin. Tapi untuk membaca firman, saya berat. Satu ayat aja cukup lah. Tapi saya nggak memperjuangkan itu. Itu yang saya pikirkan belakangan ini. Kok saya memperjuangkan hal duniawi itu lebih gitu. Tapi untuk Tuhan saya membaca umpamanya hanya firman saja, itu saya umpamanya saya lapor masalah firman, masalah bacaan di grup, saya bikin aja sedikit. Nanti tunggu berapa lama, nah baru saya store gitu umpamanya dilaporin. Gitu aja Romo. Jadi lebih banyak pekerjaan dunianya, tapi untuk pekerjaan Tuhannya sedikit aja. Tapi begitu kita tahu bahwa kematian sudah mendekat, kita sudah sibuk. Panggil Romo, panggil siapa, supaya kita dipenuhi untuk kebutuhan nanti kalau mati itu bisa masuk surga gitu. Demikian Romo. Baik, Pak Rudi. Silakan yang lain. Bagaimana kita bisa lepas dari menggenggam HP, ya, supaya tidak mengganggu kehidupan kita, fokus kita. Silakan. Dijual Romo HP-nya. HP-nya dijual ya. Kayaknya orang-orang pada sulit tuh kayak gitu, Romo. Sulit ya. Itulah setan satu itu sulit. Kita melepaskan itu nggak bisa. HP sudah jadi kebutuhan pokok. Dari setan HP itu sudah terbelenggu. Pak Joko nih, Romo juga kena itu.
Ah, ini sekarang lagi di depan HP, di depan laptop saya. Oke, baik teman-teman, sahabat-sahabat, saya ada pernah melihat sebuah film pendek. Ini sangat menarik. Film pendek ini demikian ya. Kita itu kadang ini kalau tidak salah itu si Warren Buffett ini kalau tidak salah. Ini kisah tentang Warren Buffett. Anda tahu ya, Warren Buffett ya? Halo? Anda pernah dengar tentang Warren Buffett ini? Tahu ya? Tahu. Oke, Warren Buffett ini orang kaya sedunia yang ketiga ya, kalau nggak salah sekarang ya. Setelah si siapa? Jeff Bezos, Bill Gates dan bukan si Bill Gates lagi, tetapi si siapa yang pemilik si X-Space, saya lupa. Tapi ya itu terserah lagi. Warren Buffett mungkin keempat atau kelima sekarang yang terkait di sini. Dia demikian, dia mengatakan bahwa kita itu kadang menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita itu hanya 20%. Ya, hanya 20%. Yang lain kita habiskan untuk apa? Misalnya, kita pegang HP, balas chatting. Ya toh? Kita hanya balas chatting misalnya. Hanya melihat konten di entah Facebook, TikTok, apalagi dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Ya. Kita tidak memanfaatkan waktu kita yang banyak itu untuk kemajuan kita atau improve kita. Tetapi justru kita menghabiskan banyak waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Kita misalnya tidak menggunakan waktu untuk membaca buku, atau bisa saja Anda pegang HP tapi membaca sesuatu misalnya. Ya, bukan menikmati atau melihat konten-konten atau TikTok lah yang macam-macam itu. Tapi justru melalui HP sekarang kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Baca sesuatu yang baik yang bisa meningkatkan pengetahuan kita, mungkin juga berhubungan dengan iman kita. Dan kita juga bisa melakukan aktivitas yang bisa membuat jiwa dan juga hati kita, fisik kita menjadi sehat. Entah olahraga, entah bekerja. Nah ini, jadi dalam hal ini yang mau saya katakan adalah, mari kita buat prioritas-prioritas dalam hidup kita. Prioritas yang paling baik. Ya, oke lah kita boleh mau balas chatting, tetapi jangan sampai menghabiskan seluruh waktu kita. Balas chatting mungkin kita hanya gunakan hanya 20% dari keseluruhan hidup kita, dari seluruh waktu kita. Mungkin hanya 10%. Nah itu tergantung dari bagaimana kita punya niat. Apa yang menjadi fokus hidup kita, itu yang paling penting. Yang mau saya garis bawahi itu di sana. Ya, sekali lagi ini adalah bagaimana kita bijak menggunakan sesuatu. Tetapi justru situ setan sebenarnya sedang menangkap kita melalui HP. Jadi berdoalah kepada Tuhan, Tuhan semoga aku tidak dapat HP yang baru, semoga HP ku cepat rusak gitu loh. Nah, itu hanya canda itu ya. Tapi yang mau dikatakan, Tuhan beri aku bijaksana dalam penggunaan HP. Itu saja. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih juga Pak Joko. Masih ada lagi yang mau bertanya atau bersharing? Silakan. Sudah tidak ada? Malam Romo. Pak Rafa. Selamat malam Pak Rafa. Ya Romo. Menarik apa yang disampaikan Romo tentang materi setan pada malam hari ini, dan saya tertarik pada setan zaman now. Tadi Romo mengatakan dia seperti malaikat terang dan caranya pun sangat pintar, sangat cerdik. Dia kadang-kadang berlaku sopan dan macam-macam tadi. Sehingga membuat kita itu bingung untuk
bagi saya sendiri bingung menentukan mana yang otentik, ini sungguh otentik, dan mana yang ini memang berasal dari setan. Itu hampir beda-beda tipis untuk membedakan antara si iblis tadi dengan sesuatu yang otentik yang dari manusia. Dan ini sudah merambah ke banyak manusia zaman milenial sekarang, zaman sekarang itu sudah dilanda seperti itu, Romo. Jadi kelihatan seperti baik, tetapi sebenarnya di balik itu adalah setan, dan itu susah dibedakan. Nah, jadi pertanyaan saya, Romo, bagaimana lebih tajam lagi membedakan sesuatu yang otentik dan sesuatu yang memang dari setan, tapi kelihatan diwujudkan dengan sesuatu yang baik, yang sopan, sehingga membuat manusia terperangkap di situ, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, Pak Rafa. Oke, kembali saya buka forum ini supaya kita bisa berbagi. Mungkin ada yang punya pendapat, ada yang punya ide. Mungkin punya pengalaman ya. Kita bisa memperkaya satu sama lain. Silakan kalau ada yang mau menjawab atau sharing dari Pak Rafa ini, Pak Rafael. Ada? Monggo, silakan. Tidak usah takut salah. Ya, ini namanya kita sharing ini ya, pengalaman. Silakan, ada yang mau? Mungkin saya coba jawab dikit, Romo ya. Oke, Verji, silakan. Kalau di kitab suci sih Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membedakan itu melihat buah-buahnya. Iya. Ya, tapi memang kadang-kadang saya juga agak bingung ya, maksudnya bingung dalam artian kalau kita sempat melihat buah-buahnya, apakah itu udah terlambat gitu loh. Toh itu kan sudah kadang-kadang buah-buah itu kan dihasilkan akarnya sudah tumbuh dulu, batangnya udah tumbuh dulu, baru sekian lama kemudian baru buah-buahnya kelihatan. Oh, baru kita sadar ternyata yang kemarin orang itu adalah ternyata bukan itulah setannya gitu kan. Tapi kan telat mau. Iya. Saja mungkin ada yang lain nggak gitu ya di itu petunjuknya gitu. Iya. Ada yang lain? Menarik itu. Apa yang dikatakan oleh Virgi itu. Bisa kita renungkan juga itu di sana. Silakan jika ada yang mau sharing. Saya tidak mendengar suara nih. Nggak ada yang mau jawab, kayaknya nggak ada yang mau berani sharing ini. Oke, baik. Jawaban dari Virgi itu menarik, betul yang dikatakan Virgi. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah itu pekerjaan setan atau pekerjaan Allah? Mana yang otentik atau tidak? Maka yang pertama jawaban Virgi itu iya, kita harus melihat buah-buahnya dari perbuatan itu. Apakah perbuatan itu berbuah baik atau tidak? Kalau buahnya itu baik, pasti itu perbuatan dari Allah. Terus yang paling penting adalah begini. Ketika kita melakukan sesuatu, maka yang paling penting itu adalah kita bawa di dalam doa. Ya, kita berdialog dengan Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan itu adalah menerangi hati kita, mata kita, untuk menilai, untuk melihat apa yang kita lakukan itu sungguh dari Allah, perbuatan baik, atau justru dari setan. Maka di sini penting yang saya katakan tadi adalah kita mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Dan kita penting juga itu membaca kitab suci. Karena melalui bacaan kitab suci itu, kita itu mendapatkan input-input, kita juga di warming, diperingatkan dalam keseharian hidup kita. Apa-apa yang kita lakukan itu. Jadi kita sudah punya arah-arah rambu-rambu ketika kita mau melakukan sesuatu. Nah, maka di sini kalau hati kita ragu-ragu dengan perbuatan kita, baik kalau kita duduk sebentar, duduk sejenak, berdoa kepada Tuhan, mohon pencerahan dari Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita pun ragu-ragu, ya,
Maka di sini kita bisa minta juga datang ke sahabat kita mungkin yang baik, yang bisa memberi pencerahan kepada kita. Ya, siapapun kalau kita anggap itu bisa memberi pencerahan kepada kita, bisa juga gembala umat di sini ada Romo, ada siapapun, atau sahabat-sahabat kita itu, kita berdialog sama mereka, mohon bantuan pencerahan dari mereka juga. Sehingga kita tahu, oh ini perbuatan yang betul-betul baik dari Allah. Itu Pak Rafael yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Romo. Baiklah. Terima kasih Romo, terima kasih. Ya Pak Rafael. Terima kasih Pak Rafael. Baiklah Romo, ini sudah jam 9, apa kita mau cukup sampai sini? Silakan. Masih ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak Tere. Romo, saya agak ini ya, maksudnya tadi gambar yang Lucifer itu digambarkan cewek. Ada enggak sih Romo yang cowok? Itu kan cewek, mau kita cewek emang nggak ketarik mau gitu loh. Maksudnya gini. Ada. Oh ada. Ya. Yang ganteng itu loh, Mo. Ada. Ya. Ada memang, tapi saya tidak tampilkan situ. Ada menarik ini sebenarnya tentang Lucifer itu, ada sebuah film ya. Ada sebuah film seri luar negeri tentunya, bukan film Indonesia. Tapi saya belum pernah nonton itu juga. Itu dikisahkan tentang Lucifer yang ganteng itu. Orangnya ganteng sekali. Awas nanti malam jangan mimpi-mimpi itu ya. Seperti orang Korea ya, orang-orang Korea itu. Nah, itu ada yang ganteng, Mer. Ya, Romo, ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan, Romo. Bukan 2 deh, 1. Yang 1 pernyataan yang saya dapat dari yang Romo kasih pencurahan hari ini. Yang 1 ini gini, Mo, maksudnya kadang yang seperti tadi dikatakannya Bro Jonas, itu apakah sama, Mo, maksudnya kayak orang yang meninggal itu meninggalnya nggak wajar, kan dia jadi setan atau hantu tuh, Mo. Beda nggak sama dengan yang tadi Romo penjelasan? Kalau tadi yang Romo penjelasan itu saya nangkepnya gini, itu pengaruh ke kita. Jadi hati kita yang diubah, mindset kita yang diubah, sehingga kita tuh sama kayak dia, setan itu. Atau setan itu yang gentayangan itu loh, Mo, itu kan juga setan, Mo. Apakah itu yang nakut-nakutin kita itu, Mo? Atau maksudnya mereka nih sama atau 2 hal yang berbeda? Yang tukang nakut-nakutin kayak kuntilanak, kayak pocong, segala macam. Tapi saya kalau tadi Romo jelasin tuh, saya malah nangkepnya itu kita yang berubah mindset, ubah jadi jahat seperti mereka. Itu pertanyaan saya 1, Mo. Yang kedua, justru tadi Romo kan mengatakan bahwa setan ini sekarang upgrade ya, Mo ya. Setan pun upgrade. Ya, upgrade. Kita kalau nggak upgrade dekat sama Tuhan, kita rugi banget ya, Mo ya. Maksudnya setan itu sampai segitu liciknya, segitu pintarnya mempengaruhi manusia, karena itu kan dia berseteru dengan kita kan. Tapi kalau dengan dari pencerahan Romo, wah kalau gitu saya mesti upgrade nih, mendekatkan diri sama Tuhan, karena itulah yang bisa bantu kita kan. Karena kadang suara Tuhan pun kita nggak bisa bedain, suara setan pun kita nggak bisa bedain, Mau kan kita nih manusia kan bingung mau bedain ini benar nggak suara Tuhan, ini suara setan kah gitu Kak. Jadi saya pikir ya saya mesti upgrade gitu dekat diri sama Tuhan. Begitu, Mo. Terima kasih, Mo. Oke, baik, Mary. Wah, luar biasa itu sharingnya itu ya. Kita setan upgrade, maka kita harus upgrade juga itu hubungan kita dengan Tuhan. Pengetahuan kita dengan Tuhan, wah itu luar biasa. Oke, pertanyaan tentang misalnya, ya sekali lagi tentang si setan, misal kuntilanak, pocong, gondorwo, apalagi bla 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 bla. Itu kan hanya semacam manifestasi ya. Manifestasi. Setiap negara, mungkin setiap daerah itu berbeda. Ya, tidak sama itu manifestasi. Misalnya kalau di Jawa itu ada pocong atau kuntilanak. Kita tidak mengenal pocong sebenarnya dalam keimanan kita, kekristenan kita itu tidak ada pocong, betul tidak? Ada yang nama pocong? Tidak ada. Yang ada apalah? Molok, apalagi? Beelzebul, apalagi? Tidak ada itu. Itu hanya semacam manifestasi dari
apa yang kita pikirkan mungkin, apa yang kita bayangkan, yang dihidupi di dalam budaya-budaya tertentu. Jadi itu hanya manifestasi kecil ya, manifestasi kecil, penampakan kecil. Ya. Tetapi yang lebih besar, yang lebih berbahaya itu justru si iblis yang sebenarnya tidak nampak seperti sesuatu yang seram-seram itu, tetapi justru sesuatu yang bisa menggiring kita, jiwa kita itu akhirnya mati, yang jauh dari Allah. Yang saya katakan tadi itu adalah sesuatu yang menguasai pemikiran kita, hati kita. Itu yang paling penting. Mengerti maksud saya, Meros? Mengerti, Mo. Mengerti. Ya, jadi yang namanya kuntilanak, apakah Anda pernah melihat kuntilanak? Mungkin karena ketakutan saya, Romo, ya waktu itu yang siang bolong itu, Mo. Saya disuruh pergi tes air sumur. Di situ saya udah tahu daerah itu tuh bener serem. Itu siang-siang. Jadi pas saya sekilas lewat gitu, itu nampaknya itu loh. Kayak film Joker itu, mau Batman yang Joker itu putih semua mukanya. Tapi saya beranikan lagi diri, lihat lagi itu cuma helm sama jaket yang gantung di situ, tapi mukanya putih. jadi takut juga mau gitu loh. Baik, jadi begini, saya mau mengatakan bahwa itu ada. Itu ada. Tapi itu adalah manifestasi dari si setan yang besar kuasanya, itu hanya kecil-kecil kok sebenarnya. Yang membuat kita itu takut. Ada itu. Termasuk juga misalnya orang-orang yang dikuasai setan itu ada. Ya. Tetapi kan yang dikuasai setan itu kan bentuknya bukan gondoruo, bukan kuntilanak, bukan. Tetapi iblis yang sangat kuat yang menguasai orang itu. Karena sekali lagi kita itu suka bernegosiasi dengan dia. Maka iblis itu lebih kuat kuasanya di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya kita dikuasai oleh si iblis itu. Kalau ada gondoruo, ada kuntilanak, orang berdoa saja dia sudah takut. Itu malah tidak apa-apa. Tapi yang harus kita waspadai itu adalah yang saya katakan, sesuatu yang dapat menggeba mindset kita, hati kita, yang membuat kita jauh dari Allah. Maka di sini gereja Katolik itu ada yang namanya pengusiran setan. Itu ada. Ya, kita percaya itu ada. Paus sendiri itu menekankan bahwa setan itu ada, iblis itu ada. Tapi ingat, setan yang saya katakan tadi itu hurufnya besar S-nya, bukan huruf kecil ya. Huruf kecil itu hanya setan-setan yang seperti saya katakan tadi, jin, kuntilanak. Itu hanya kroco-kroconya. Tapi ada lagi pemimpinnya, Lucifer itu salah satu pemimpinnya yang sangat kuat. Itu Meros, Mary. Ya, makasih Romo. Oke. Oke, baiklah, makasih semua. Boleh saya bertanya? Oh, mau. Silakan. Baiklah, Pak Andi. silakan Pak Andi. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Romo. Malam. Tadi saya ingat ada pertanyaan dari Anita itu kalau nggak salah. Kalau kita dikuasai oleh setan, bagaimana membersihkannya? Ya kan? Disuruh kita berdoa, mendekatkan diri, kamu pasti nggak bisa. Karena dalam Alkitab sendiri kan diceritakan banyak waktu Yesus mengusirkan setan, menyembuhkan orang karena kemasukan setan. Orang itu sendiri kan berarti sudah dikuasai setan. Ya kan? Bagaimana dia untuk membersihkan dirinya sendiri? Dia sendiri sudah dikuasai oleh setan. Ada yang sampai sudah dikuasai setan sampai puluhan tahun, tuli, dan segala macam. Nah, itu yang cerita dalam Alkitab. Nah, kalau kita disuruh untuk berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, kita sendiri sudah dikuasai oleh setan. Bagaimana, Romo? Oh, kalau yang ini Pak Andi kasusnya itu, kalau seperti ini, ya kita harus membawa orang tersebut ya kepada orang lain untuk didoakan. Ya, ini yang harus kita ingat. Ya, sebenarnya dalam gereja kita itu ada umat-umat kita yang dalam tanda kutip dikuasai oleh setan-setan atau iblis ini.
Dan kita harus mendoakan mereka itu. Nah, yang saya tawarkan tadi itu adalah supaya kita jangan terbelenggu oleh setan itu, kita harus waspada terhadap setan itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum dicengkram oleh setan itu. Nah, tapi kalau kasusnya, mungkin Anita tadi kasusnya itu dia sudah dikuasai oleh setan, maka itu harus dibawa dan didoakan. Itu harus diingat, dibawa dan didoakan. Seperti ketika Yesus masih hidup, ada orang yang sakit, kerasukan setan, dan dibawa oleh banyak orang, dan Yesus mendoakan. Maka di situ doa pengusiran setan. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo, makasih Pak Andi pencerahannya. Baiklah Romo, saudara-saudari semua, kita akan akhiri pertemuan kita malam ini. Boleh kami minta Romo untuk menutup pertemuan kita malam ini dengan berdoa dan mendoakan kami semua dan memberkati kami, Romo. Nanti setelah doa kita akan menyanyikan satu lagu syukur. Baik, Tere, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita bagi kehadiran Tuhan pada malam hari ini, saat ini, di tempat Anda masing-masing, di dalam hati Anda. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan segala sesuatunya itu baik. Tetapi ciptaanmu itu ada yang memberontak, yang tidak patuh kepadamu. Dan kejatuhan mereka menyebabkan kejatuhan kami juga umat manusia akibat godaan dari mereka. Kami pada malam hari ini diingatkan kembali bahwa kami semua umatmu manusia ini tidak bisa lepas dari cengkraman si maut ini, yaitu iblis setan ini, yang setiap saat mengamat-amati kami, yang setiap saat siap untuk menerkam kami ketika kami lemah, ketika kami lengah, ketika kami juga terbuai. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, semoga Engkau menerangi hati kami semua. Kuatkan hati kami, curahkanlah roh penerang ke dalam pikiran kami, hati kami, untuk bisa melihat kehadiran, kekuatan dari si iblis atau setan ini. Ingatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami merasa nyaman. Ingatkan kami ketika kami dalam kehidupan sehari-hari merasakan kenikmatan. Ingatkan kami juga ketika kami merasakan ketenangan. Ingatkan, apakah sungguh ini semua berasal darimu, atau justru sebaliknya, si iblis atau si setan ini yang menyamar untuk kebaikan, kenyamanan, kenikmatan hidup kami. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau menguatkan kami semua. Jagai kami, lindungi kami dari cengkraman si setan ini, iblis ini, agar kami dihindari dari cengkramannya. Semoga hati kami senantiasa waspada. Hati kami juga tetap berjaga-jaga terhadap godaan dari si setan ini. Dan pada malam hari ini kami akan beristirahat. Berkati istirahat kami. Semoga di dalam istirahat kami juga kami Engkau lindungi. Dan biarkanlah hati kami tetap berjaga-jaga, supaya hati kami senantiasa bersama denganmu, dan terhindar dari godaan setan, dari cengkraman setan ini. Semua kami aturkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku, hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaan, niat-niat baikmu senantiasa didampingi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.